Haleluya, Shalom Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan, menerima firman Tuhan. Kita doa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mau menerima sebagian dari firman-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, berfirman bagi kami, ungkapkan isi hati-Mu bagi kami, anak-anak ketebusan-Mu, agar kami mengerti isi hati-Mu dan kami boleh melangkah dalam hidup ini sesuai dengan firman-Mu sampai Engkau datang kedua kali. Berfirmanlah ya Bapa, urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus dari hadirat-Mu, ungkapkan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, setiap bulan kita memperingati penebusan Tuhan, kematian Tuhan, dan kebangkitan Tuhan. Setiap bulan kita memperingati, kita mengadakan perjamuan kudus. Haleluya. Hari ini kita belajar tentang pengampunan dosa. Kenapa dosa harus perlu diampuni? Kenapa pengampunan dosa itu sangat perlu bagi kita umat manusia? Berdasarkan kitab Yesaya pasal 59 ayat 2 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebagaimana Nabi Yesaya memberikan nasihat kepada umat Israel. Sebab umat Israel terkenal umat yang tegar tengkuk, sering melanggar firman Tuhan. Itu sebabnya Yesaya memperingatkan yang merupakan pemisah antara Allah dan umat, termasuk kita umat manusia, yang menjadi pemisah antara kita dan Tuhan yang mencipta langit dan bumi adalah segala kejahatan kita. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kejahatan identik dengan dosa, dan itu yang memisahkan manusia dari Allah Sang Pencipta. Dan kalau manusia pisah dengan Allah, maka manusia tidak punya daya apa-apa untuk hidup. Manusia sudah barang tentu hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan dikatakan selain pemisah dosa dan kejahatan itu yang membuat Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita. Tuhan tidak mau mendengarkan doa kita. Sebenarnya dia maha tahu, maha mendengar. Tetapi karena dosa dan karena kejahatan manusia, maka Tuhan tidak mendengarkan. Bahkan Tuhan menyembunyikan diri. Jadi manusia hidup tanpa Tuhan. Nah itu sebabnya perlu pengampunan yang mampu mendamaikan manusia dengan Bapa di surga, dengan Allah. Perlu pengampunan. Pengampunan dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani sama artinya adalah menutupi dan membatalkan. Jadi kalau kita menerima pengampunan Tuhan, maka Tuhan menutupi dosa kita. Tuhan membatalkan hukuman yang sebenarnya harus menimpa umat manusia. Lalu pengampunan Tuhan itu meliputi apa saja? Nomor satu, Tuhan tidak memperhitungkan lagi dosa setelah yang sudah diperbuat oleh manusia. Yang nomor satu, saya ulangi, tidak diperhitungkan lagi dosa yang telah diperbuat manusia. Itu Tuhan mengampuni, Tuhan tidak memperhitungkan lagi dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Bagi manusia yang mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Seperti dalam kitab Markus pasal 2 ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Haleluya. Pada waktu Tuhan melihat orang lumpuh, Tuhan berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kenapa? Karena orang lumpuh itu punya iman kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Pengampun itu. Maka
Tuhan berfirman, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Untuk membuktikan bahwa Tuhan berkuasa mengampuni dosa manusia, orang lumpuh itu disembuhkan oleh Tuhan. Orang lumpuh itu akhirnya bisa berdiri. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah Tuhan kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Tuhan berkuasa mengampuni dosa manusia. Satu bukti bahwa Tuhan berkuasa mengampuni dosa manusia, orang lumpuh itu bangkit dan berjalan. Haleluya. Jadi yang nomor satu, pengampunan Tuhan itu meliputi, yaitu bahwa tidak diperhitungkan lagi dosa yang telah diperbuat. Dan Tuhan menyatakan bahwa Dia berkuasa mengampuni dosa pada waktu ketemu dengan orang lumpuh itu, dan orang lumpuh dibangkitkan. Yang nomor dua, menyelamatkan orang berdosa dari hukuman kekal. Itulah perlunya kita diampuni, perlunya pengampunan. Sebab tanpa kita diampuni, kita tidak akan mendapatkan hidup kekal. Kita tidak akan bisa menyelamatkan dari dosa, melepaskan diri dari ikatan dosa. Kita tidak mampu. Ya, ayatnya kita akan baca Roma 5 ayat 9. "Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya." Rasul Paulus dalam ayat ini menjelaskan, kita sekarang telah dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi pengampunan dosa hanya oleh karena korban Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh karena satu darah yang maha kuasa, yaitu darah Yesus. Di luar darah Tuhan Yesus tidak ada pengampunan dosa. Dan di sini dikatakan, kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka. Haleluya. Kita diselamatkan dari murka, dari hukuman Allah, jika kita menerima pengampunan itu. Dan pengampunan hanya oleh karena kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Itu yang nomor dua. Ayat 10 dikatakan, "Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya." Setru Allah, yaitu ketika manusia hidup di dalam dosa, itu menjadi setru Allah. Jadi walaupun orang Kristen, tapi kalau berbuat dosa, maka orang itu setrunya Tuhan. Dan tidak ada setru yang selamat jika tidak diperdamaikan. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Dia mengorbankan dirinya, Dia mengadakan perdamaian, mendamaikan antara manusia dengan Allah, dengan korbannya di atas kayu salib. Ya, yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Setelah kita diperdamaikan, kita pasti diselamatkan. Tentang keselamatan kita sudah belajar banyak sekali. Yang lalu sudah saya sampaikan tentang doktrin keselamatan. Itu yang nomor dua, menyelamatkan orang berdosa dari hukuman kekal. Yang nomor tiga, menerima mereka kembali. Kalau Tuhan mengampuni, berarti Tuhan mau menerima manusia kembali kepadanya. Sebab manusia telah terhilang, manusia telah tersesat. Maka oleh karena korban Tuhan Yesus, manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepada korban Tuhan, maka dia diterima kembali oleh Allah.
diterima kembali karena sudah diperdamaikan oleh korban Tuhan. Diterima kembali. Lukas pasal 15, kita baca ayat 20. Ini cerita tentang anak yang hilang itu. Ketika anak yang hilang itu mulai melarat, mulai tidak bisa apa-apa, mau makan pun tidak bisa, dia bekerja di kandang babi, maka dia sadar. Pikirannya mulai hidup, dia berpikir di rumahku banyak pegawainya bapakku yang tidak kekurangan suatu apapun, aku di sini melarat. Akhirnya dia sadar. Setelah sadar dia, ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Itu satu tanda bahwa Bapa menerima anak yang kembali. Demikian pula, ini adalah ilustrasi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk membuka wawasan kita, yaitu ketika kita sadar, ketika kita menyadari keberadaan kita yang terpisah dari Tuhan, lalu kita menerima Tuhan Yesus dan kita didamaikan, kita kembali, maka kita melihat tindakan Bapa di sini. Ketika anak itu bangkit pergi kepada bapaknya, masih jauh dikatakan ayahnya telah melihatnya. Haleluya. Berbahagialah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika masih jauh ayah melihat, Bapa kita melihat kita. Tidak hanya melihat saja, tetapi dikatakan lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapa kita adalah Bapa yang penuh belas kasihan. Lebih dari Bapa di dunia ini. Bapa kita penuh dengan belas kasihan. Itu sebabnya ketika melihat anaknya datang masih di kejauhan, dia tergerak oleh belas kasihan, hatinya Bapa tergerak. Lalu ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nomor satu, melihat. Nomor dua, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu tindakan bapaknya lari. Haleluya. Pertanda menerima dengan segenap hati, apapun keadaan anaknya. Haleluya. Diterima kembali. Lalu setelah ketemu, tidak hanya berhadapan, tetapi Bapa merangkul dan mencium dia. Dengan segenap hati, dengan penuh dengan belas kasihan, Bapa menerima kita. Orang-orang yang percaya kepada korban Tuhan Yesus Kristus telah diperdamaikan dengan Allah di surga. Hanya darah Yesus, hanya korban Tuhan Yesus yang mampu mendamaikan manusia dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Apapun yang diperbuat oleh manusia, perbuatan baik manusia itu dikatakan hanya seperti kain lara. Tidak menjamin Tuhan menerima kita dengan amal, dengan kebaikan kita. Tetapi hanya satu, oleh pengorbanan Tuhan Yesus yang mampu mendamaikan manusia dengan Allah. Maka di sini dikatakan ketika Bapa melihat, ketika Allah melihat, orang mulai sadar, orang mulai bergerak, mulai bangkit dan pergi kepada Bapaknya. Maka nomor satu, Bapa melihat. Nomor dua, Bapa tergerak, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu berlari. Satu tindakan yang sangat luar biasa. Bapa lari mendapatkan kita, lalu merangkul kita dan mencium kita. Saat ini, biarlah kita juga menikmati rangkulan dan ciuman Bapa yang luar biasa itu. Kalau kita merasakan rangkulan Bapa, ciuman Bapa sangat luar biasa, tidak ada duanya. Itulah segala-galanya bagi kita. Dalam roh saya, sering saya menikmati bagaimana dilus-lus Tuhan, dirangkul Tuhan, itu sangat luar biasa. Bahkan saat itu pun saya merasakan kehadiran Tuhan yang siap merangkul kita, siap mencium kita, menerima kita apa adanya. Karena kita sudah menerima kurban Tuhan Yesus dan kita sudah didamaikan. Itulah Bapa kita yang luar biasa. Haleluya. Lalu yang nomor 4. Nomor 1, pengampunan meliputi
tidak diperhitungkan lagi dosa yang telah diperbuat. Nomor 2, menyelamatkan orang dosa dari hukuman kekal. Nomor 3, menerima mereka kembali. Nomor 4, membebaskan manusia dari kuasa dosa dan memindahkan manusia ke dalam kerajaan Kristus. Ini yang luar biasa. Jadi pengampunan dari Tuhan, pengampunan dari Bapa kita itu membebaskan kita dari kuasa dosa, dari cengkeraman dosa. Jika yang lalu hati kita, pikiran kita dikuasai oleh dosa, kecenderungan hati hanya ingin berbuat dosa, kecenderungan pikiran hanya ingin memikirkan tentang dosa-dosa dan dosa. Tetapi ketika kita percaya Tuhan, kita diperdamaikan, lalu kita dibebaskan dari kuasa dosa. Dosa tidak berkuasa lagi dalam hati kita. Dosa tidak berkuasa lagi mempengaruhi alam pikiran kita, hidup kita sepenuhnya. Kuasa dosa sudah dikalahkan oleh Tuhan. Lalu setelah kita dibebaskan dari kuasa dosa dan memindahkan manusia ke dalam kerajaan Kristus. Luar biasa. Setelah kita dibebaskan dari cengkeraman kuasa dosa, kita dimasukkan ke dalam kerajaan Tuhan Yesus. Hari-hari ini kita sedang belajar tentang kerajaan 1000 tahun. Dan kita yakin kita akan diajak oleh Tuhan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Pemerintahan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Di mana dunia ini akan aman. Sebab yang membuat resah dunia sudah dihukum oleh Tuhan. Tatanan semua menjadi baru, menjadi sempurna, menjadi bagus. Dan Tuhan menjadi Raja yang memerintah. Dan kita pun akan diajak terlibat di dalamnya. Kita akan masuk dalam kerajaan Kristus. Dalam kitab Kolose, pasal yang ke-1, ayat yang ke-13, di sana dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Luar biasa. Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose menjelaskan bahwa kita sudah dilepaskan dari kuasa dosa. Dosa tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Dosa sudah tidak mencengkeram hati kita lagi. Kita dilepaskan oleh kuasa korban Tuhan Yesus. Lalu dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dibebaskan dari kuasa dosa, dilepaskan dari kegelapan, lalu kita dikatakan dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kita hidup di dalam kerajaan Tuhan. Kita hidup di dalam kerajaan damai. Oleh karena Tuhan kita adalah Raja damai. Haleluya. Ini sangat luar biasa. Jadi sekarang kita walaupun masih hidup di dalam dunia yang seperti ini, tetapi kita sudah ada di dalam pemerintahan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Lalu yang nomor 5, yang terakhir, memperbarui seluruh kepribadian orang percaya dan memberinya hidup kekal. Pengampunan Tuhan itu berarti memperbarui seluruh kepribadian kita dan memberi kita hidup kekal. Haleluya. Kepribadian kita diubah. Haleluya. Kalau dulu kita masih hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam dosa, sekarang kita mulai hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup di dalam kebenaran. Kalau dulu kita mengikuti keadaan dunia ini, tetapi sekarang kita punya patokan yaitu kebenaran firman Tuhan. Memperbarui seluruh kepribadian orang percaya. Pribadi kita, kepribadian kita. Hati kita, pola pikir kita, seluruh hidup kita diperbarui oleh Tuhan. Perilaku kita menjadi baru. Dalam 1 Korintus 15 ayat 7 dikatakan, sebab itu jika barang seorang hidup di dalam Kristus, maka ia menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru terbit. Kita dicetak ulang. Kita dicetak ulang di dalam Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bagaikan ciptaan dan kita bahannya dimasukkan ke ciptaan itu. Lalu kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Dan itulah goal kekristenan kita. Kita ingin menjadi seperti Yesus.
Nyanyian mengatakan seperti Yesus, itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Biar itu menjadi doa kita dan kita berusaha bagaimana supaya kita betul-betul menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Kepribadian kita diubah dan memberi kita hidup kekal. Pribadi kita diubah menjadi ciptaan baru dan kita diberi hidup kekal. Dalam kitab Injil Lukas kita baca Lukas 23:43. Lukas pasal 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini kepada orang yang di sebelah Tuhan. Dia yang berkata kepada Tuhan, "Tuhan, ingatlah akan aku ketika engkau ada di dalam kerajaan-Mu." Maka Tuhan berkata, "Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Haleluya. Orang yang terkutuk, orang yang terhukum, tapi ketika dia percaya kepada Tuhan, diubah lalu dia mendapat tempat di dalam Firdaus. Haleluya. Itu sangat luar biasa. Yahya 14 ayat 19. Ayat terakhir. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Haleluya. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku. Haleluya. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Maksudnya hidup bersama-sama dalam kerajaan Tuhan. Diberi hidup kekal di dalam kerajaan Tuhan, dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita lebih sungguh-sungguh, apapun yang terjadi di dunia ini hanya sementara. Kita harus bertahan, kita harus lebih sungguh-sungguh, tetaplah hidup di dalam kekudusan, tetaplah berdiri di atas kebenaran, dan tetaplah menjalani hidup ini hanya menurut pimpinan Roh Kudus saja sampai Dia datang. Karena kita sudah diperdamaikan, kita sudah diampuni, kita menjadi anak-anaknya, dan kita berhak menjadi warga kerajaan surga. Jadi pengampunan itu sangat penting. Dari awal tadi Yesaya mengatakan bahwa manusia pisah dengan Allah karena dosa dan kejahatan. Tuhan Yesus datang mengkorbankan dirinya, mendamaikan manusia dengan Allah. Lalu Allah mengambil tindakan mengampuni, dalam arti sudah tidak diperhitungkan lagi dosa yang telah diperbuat sebelum bertobat. Nomor satu. Nomor dua, kita diselamatkan dari hukuman kekal. Haleluya. Nomor tiga, kita diterima kembali menjadi miliknya. Nomor empat, kita dibebaskan dari kuasa dosa dan dipindahkan ke dalam kerajaan Tuhan yang kekal dan penuh kemuliaan. Nomor lima, kepribadian kita diperbaharui sepenuhnya dan kita diberi hidup yang kekal. Hanya oleh karena pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada sore hari ini. Agar kita terus mengenang akan korban Tuhan kita, Yesus Kristus di atas kayu salib. Haleluya. Puji Tuhan, kita pegang roti di atas tangan kita, kita angkat ke atas, sementara kita mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Tuhan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku, padha njupuk olan panganen iki badanku." Mari kita makan tubuh Tuhan. Monggo kita dahar sariranipun Gusti atas asmanipun Gusti Yesus Kristus. Kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Aku makan tubuhmu Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Darah Tuhan kita angkat ke atas, pertanda kita menghormati korban Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum darah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kita minum darah Tuhan, haleluya. Haleluya. Mari kita mengucap syukur karena pengorbanan Tuhan mendamaikan kita dengan Allah. Karena pengorbanan Tuhan menyelamatkan kita, membenarkan kita. Kami mengucap syukur Bapa atas firman-Mu. Kami mengucap syukur atas perjamuan kudus, atas pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau yang telah rela datang ke dalam dunia, mengkorbankan diri-Mu, menebus segala dosa kami, mendamaikan kami dengan Allah, mengembalikan kami kepada Bapa, sehingga kami menjadi umat ketebusan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa mungkin ada di antara anak-Mu yang menderita sakit. Oleh karena kuasa darah-Mu, kuasa bilur-Mu, mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah mendapatkan kekuatan, yang menghadapi masalah mendapatkan hikmat akal budi dari surga untuk mampu mengatasi segala permasalahan hidup. Karena Tuhan menyertai kami, jemaat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur. Tidak ada sesuatu yang pantas kami balaskan kepadamu. Hanya ucapan syukur kami yang kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Pada akhir ibadah kami berdoa, Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati kerohanian jemaat-Mu, Engkau bangkitkan rohani jemaat-Mu semuanya Bapa. Mulai dari anak-anak balita sampai yang sudah akil balik Tuhan, agar semuanya bangkit semangatnya untuk lebih mendekatkan diri dengan Engkau. Sebab hanya dekat dengan Engkau itulah segala-galanya bagi kami Bapa. Tidak ada yang seperti kami yang dekat dengan Engkau Bapa. Hanya dekat dengan Engkau, jiwaku tenang, hidup kami tenang ya Bapa. Terima kasih Bapa, sebab itu kami mohon Tuhan Roh Kudus jamah seluruh jemaat-Mu, bangkitkan semangat jemaat-Mu, berkati kehidupan rohani jemaat-Mu. Kami rindu Tuhan, seluruh jemaat-Mu dewasa rohaninya, layak di hadapan-Mu, menjadi seperti Engkau, sebagaimana firman-Mu ya Tuhan. Makasih Bapa, berkati tiap-tiap keluarga rumah tangga dari jemaat-Mu, berkati dengan berkat yang melimpah dari hadirat-Mu. Segala usaha pekerjaan siapa-Mu Tuhan, berkati semuanya ya Bapa. Berkati Tuhan sawah, ladang, ternak, dagang, karyawan kantor, karyawan toko, pembantu rumah tangga, pegawai negeri, semua Tuhan berkati. Dan segala persembahan yang telah dipersiapkan, baik persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, semua Tuhan kuduskan, agar layak di hadapan-Mu, menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu ya Bapa. Melancarkan pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terlebih berkat damai sejahtera dari hadirat-Mu, berkat sukacita, berkat rohani yang sempurna, kelimpahkan dalam kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, para jemaat Tuhan, terimalah berkat rahmat, damai sejahtera, sukacita, berkat hidup kekal, berkat kedewasaan rohani, berkat urapan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus, dan diberkati segala usaha pekerjaan-Mu. Baik pertanian, peternakan, dagang, karyawan kantor, karyawan toko, pembantu rumah tangga, pegawai negeri, swasta, semua Bapa membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Nya. Sebab itu terima dengan iman dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya semua bersama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Selamat sore, sampai ketemu di hari yang mendatang. Amin.